Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan selalu ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Jaga jarak dan selalu gunakan masker ketika bepergian. Oh iya sahabat, jaga kesehatanmu juga ya agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak saja pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Setelah kalian membaca teks dan berdiskusi, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan menulis informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dan visual yang dibaca dengan benar dan sistematis. Kedua, setelah kalian berdiskusi, kalian akan mampu mengidentifikasi dan menceritakan pengalaman pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan terperinci. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Ayo membaca. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya pun mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentunya hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produk Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Berdasarkan teks di atas, identifikasi kosakata non baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Perhatikan tabel berikut ini, terdapat 7 kata kosakata non baku dan ubahlah menjadi kosakata bakunya. Kemudian, identifikasi kalimat tidak efektif, ubahlah ke dalam kalimat efektif. Salin tabel berikut ini, carilah kalimat tidak efektif, kemudian kalimat yang tidak efektif tadi, kalian ubah menjadi kalimat efektif. Terdapat 3 kalimat yang tidak efektif ya. Dan selanjutnya, tulislah kembali isi teks tadi dengan menggunakan bahasamu sendiri.
Ingat, gunakan kata baku dan kalimat efektif. Bersama dengan kelompokmu, diskusikan pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? 2. Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? 3. Apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? 4. Apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? 5. Apa dampak jika produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? 6. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Dan 7. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia, tapi mengapa bangsa kita masih kalah dengan negara-negara maju lainnya? Dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tak kalah dengan negara lain. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri kita. Tapi, itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Di Kabupaten Luwu Timur, tidak sedikit produk-produk lokal yang kini sudah dikenal di pasaran. Dari bahan pangan, produk kerajinan, makanan ringan, hingga produksi sepatu kulit pun ada. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, kualitasnya pun tak kalah dari barang luar negeri. Jadi, mulai sekarang ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Dijamin lebih keren deh. Kami anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Nah, sahabat, kita harus mencintai produk Indonesia ya, karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri loh, untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia pastinya. Membeli dan menggunakan produk buatan masyarakat Indonesia adalah salah satu bentuk tindakan dari cinta produk Indonesia. Jika kita lebih sering dan menyukai produk buatan luar negeri, maka dapat mengancam ekonomi Indonesia, dapat membunuh kreativitas anak bangsa, dan tentunya meningkatkan ekonomi negara lain. Dengan bangga membeli dan menggunakan produk Indonesia, maka kondisi perekonomian di Indonesia akan meningkat.
membuat lapangan kerja semakin banyak, dan kreativitas anak bangsa pun dapat berkembang lebih jauh. Dengan tindakan kita bangga menggunakan produk Indonesia, maka kita sudah ikut memajukan usaha para pengrajin, meningkatkan ekonomi para pengrajin, dan membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang. Dan selanjutnya, akan membuat ekonomi Indonesia menjadi stabil, bahkan meningkat, menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan Indonesia. Bangga dan cinta produk Indonesia. Hai, bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya, dan kalian mudah sekali untuk memahaminya. Apabila mengalami kesulitan, silakan tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Sahabat, selalu perbanyak membaca ya, dan berlatih secara mandiri. Oh iya, jangan lupa ya, saksikan terus channel ini agar kalian dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas